Saya kira pertama saya kurang begitu percaya bahwa atau kurang yakin bahwa Menteri LBP itu punya waktu untuk mengikuti channel YouTube Said Didu. Kan beliau sibuk buat koordinasi kebijakan, memastikan bahwa investasi tidak boleh menurun. Jadi mungkin sekali ada orang yang iseng itu bisikin sesuatu pada juru bicaranya tiba-tiba punya ide untuk menegur dan minta maaf. Nah, saya kurang yakin bahwa Pak LBP itu punya intensi yang sebegitu jauh untuk memperkarakan Said Didu. Karena Said Didu memberi kritik yang biasa sekali pada pejabat, bukan pada individu. Kan saya baca memang disebut uang. Tapi saya kira memang itu sindiran biasa aja, karena memang investasi adalah soal uang kan. Lain kalau yang dia kritik misalnya Menteri Perikanan, pasti saya Didu akan bilang ikan. Ya pasti itulah. Jadi terlalu terlalu banyak. Justru itu sekarang dia berbalik justru. Jadi si juru bicara memancing psikologi publik yang sudah mengendap lama itu. Kan semua orang juga udah meme-nya Pak LBP berada di mana-mana, Pak LBP tenang aja tuh. Yang lebih parah lagi tuh meme-nya itu kritikusnya banyak betul, Faisal Bahri segala macam. Jadi kelihatannya kemampuan kekuasaan untuk merawat apa yang disebut akal sehat menghadapi kritik itu belum sampai. Pak Luhut bilang bahwa virus tidak tahan panas. Nah, yang terjadi justru juru bicaranya yang tidak tahan panas kritik gitu, sehingga melaporkan soal-soal publik semacam itu. Doanya yang pertama juga tolong disampaikan kepada semua umat santri pergi ke TPS. Semua kita pakai putih. Ya PKS saya pamit dulu. Saya kan sudah kemari 2 tahun lalu, pengen lihat lagi. Ya, Mustasar ini putranya ada apa? Selesai sama putranya. Tadi itu aja silaturahmi. Saya datang untuk kemari. Ya. Tidak salah, jangan ngomong kita mendidik, saya ulangi ya, rakyat kita tuh jadi bodoh, atau kita jadi pembohong. Yang progresnya dari begini terus begini. Oh, itu sih, kan saya bilang Indonesia nomor 1, kan dia yang bilang, jadi saya bilang begini. Awalnya bilang gitu Indonesia. Ya, dia bilang victory is different than here. Terus dia ikut, makanya kami ketawa lepas. Percakapan mereka saat membahas 2 jari itu terekam jelas. Jangan pakai 2, bilang no 2. Terus dia ikut, makanya kami ketawa lepas. 2 is for Prabowo, 1 is for Jokowi. Rakyat kita tuh jadi bodoh, atau kita jadi pembohong. Lah itu biasalah, tak adalah itu, tak aku peduli lah itu, kira-kira kan begitu. Ya Said Didu aku kenal lah, itu orangnya juga begitulah, bisa aja itu. Jadi, nanti energinya Pak Luhut habis itu buat melayanin satu persatu orang yang mesti dilaporkan, udah ada.
kepada yang terhormat Bapak Luhut B. Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi di Jakarta. Dengan hormat, menunjuk surat Bapak tertanggal 4 April 2020, saya sampaikan klarifikasi sebagai berikut. 1. Video yang berjudul Luhut _2 Uang, Uang, dan Uang di channel YouTube M. Said Didu adalah ulasan analisis prioritas kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Corona COVID-19. 2. Pernyataan saya yang menyatakan bahwa Pak Luhut hanya memikirkan uang, uang, dan uang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari analisis tersebut, yang maknanya adalah A. Bahwa kebijakan pemerintah saat ini lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan ekonomi dibanding dengan kebijakan mengatasi dampak pandemi corona. B. Bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut B. Panjaitan lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan investasi yang mungkin merupakan pelaksanaan tugas Bapak. 3. Pernyataan saya terkait dengan Sabta Marga yang secara jelas saya katakan bahwa semoga terbersih kembali Sabta Marga merupakan harapan saya kepada Bapak sebagai purnawirawan TNI, bahwa dengan jiwa Sabta Marga pasti akan memikirkan rakyat, bangsa, dan negara. 4. Sebagai tambahan informasi bagi Bapak, bahwa keterangan saya tersebut jauh dari kepentingan pribadi dan semata-mata karena panggilan nurani untuk memenuhi kewajiban sebagai anak bangsa dalam mengembangkan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, peduli, dan kritis kepada setiap aparatur negara, agar dalam mengambil langkah-langkah, kebijakan, program selalu fokus untuk kepentingan rakyat banyak demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Demikian klarifikasi ini. Saya berharap makna pernyataan saya dalam video tersebut menjadi jelas. Tangerang, 7 April 2020, tertanda Muhammad Said Didu. Kalau ingin melihat suratnya, ini surat yang saya sampaikan tadi, diterima jam 11 di kantor Pak Luhut, kantor Menko Kemaritiman dan investasi. Ada yang bertanya? Halo? Pertanyaan Pak Eko, saya belum tahu apakah mudah-mudahan sudah diterima beliau, dan saya pikir dengan penjelasan saya Pak Luhut, saya paham bahwa beliau intelektual, pasti sudah memahami makna pernyataan saya dalam video tersebut, karena itu satu kesatuan analisis, jadi bukan dipotong-potong per kata demi kata. Saya pertanyaan apakah tadi bahwa saya menyatakan bahwa Pak Luhut sebagai intelektual, saya yakin sudah memahami apa makna perkataan saya tersebut setelah saya menyampaikan surat hari ini. Sebagai warga negara, semua warga negara dilindungi undang-undang untuk kebebasan berpikir dan berpendapat. Itu dilindungi oleh konstitusi, dan saya berpegang pada prinsip yang dinyatakan Bung Hatta di belakang saya, Bung Hatta tahun 1957, bahwa tanggung jawab intelektual baik di dalam maupun di luar pemerintahan itu harus menyampaikan kritis untuk meluruskan apabila ada hal-hal yang dianggap mengesampingkan kepentingan rakyat.
Dan Bung Hatta menyatakan di situ, intelektual yang diam adalah intelektual pengkhianat. Itu yang ada di pegangan saya. Jadi saya hanya menyampaikan demi kebaikan bangsa dan negara, tidak ada kepentingan pribadi apapun dan menyerang pribadi apapun dalam pernyataan itu. Oke, terima kasih. Sekali lagi, salam. Mari kita semua berdoa agar pandemi corona segera selesai, kehidupan berbangsa dan bernegara kembali normal, kehidupan masyarakat makin baik, dan negara demokrasi tetap tegak, negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.